Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal latihan yang kemarin sudah kita hantarkan, yaitu soal latihan 1 S1 4A, di mana di sini ada soal yang saudara harus menyelesaikan dalam bentuk persamaan dasar akuntansi dan juga membuat laporan keuangan. Baiklah, langsung saja. Di sini ada soal di mana Matt Steiner mempunyai usaha jasa pengiriman yang dinamai Steiner Deliveries pada tahun 1 Juni 2014. Di sini ada beberapa transaksi pada bulan Juni yang di situ sudah jelas sekali tanggal-tanggalnya ya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kita akan bahas satu persatu dalam persamaan dasar akuntansinya. Baiklah, yang pertama, di mana pada waktu pertama kali, tanggal 1 Juni, para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $10.000 dalam perusahaan dan menerima saham biasa. Kita langsung bahas ininya nggih. Bentuk persamaannya. Ini sudah saya sediakan dalam format persamaan dasar akuntansi. Di sini tanggal 1 itu jadi Matt Steiner ini menjual kepemilikan perusahaannya dalam bentuk saham dan beliau mendapatkan uang senilai $10.000. Ketika ada informasi menerima uang tunai, berarti beliau akan menerima cash. Jadi cashnya bertambah dan di sisi lain modal sahamnya juga bertambah. Oke, yang tanggal 2 membeli mobil van bekas seharga $14. Berarti kita tulis mobilnya di sini adalah 14.000 US dollar. 14.000 kita tulis dulu. Yang dibayar tunai berapa? 2.000. Sisanya dibayar menggunakan wesel bayar. Berarti wesel bayarnya adalah 12.000. Nah, di sini 14.000 ini positif nggih. Kasnya berkurang 2.000 karena dibayar tunai, berarti 14 dikurangi 2.000. Itu berarti di sisi sebaliknya itu hanya 12.000. Betul. Jadi tetap balance. Terus berikutnya membayar sewa kantor. Biaya sewa sebesar 500. Di sini berapa? Di sini tanggal 3 ini dibayar 500, berarti karena dibayar mengurangi 500. Dan di sini juga ada yang namanya beban. Beban apa? Beban sewa. Nah, kok di sini berkurang, Pak? Bukan bertambah. Ya, karena di sini informasinya adalah saldo laba. Saldo laba itu pendapatan dikurangi beban dan dividen. Jadi munculnya beban ini otomatis nanti akan mengurangi unsur akun pendapatan. Terus tanggal 5 melaksanakan jasa pengiriman sebesar 4.800 dan belum dibayarkan. Dan belum dibayarkan di sini berarti mereka sudah melaksanakan pekerjaan senilai 4.800 namun belum dibayarkan. Nah, belum dibayarkan ini berarti mereka mempunyai utang kepada kita, atau kita tulis dalam bentuk piutang sebesar nilai transaksinya berapa? 4.800. Next nggih. Tanggal 9 mengumumkan membayar dividen tunai sebesar 300. Nah, di sini karena ada pembayaran, otomatis kas berkurang 300. Dividen di sini juga muncul, di mana nanti ini adalah berkurang. Kenapa berkurang? Saya umumkan lagi bahwasanya berkurangnya ini nanti akan mengurangi pendapatan. Munculnya dividen akan mengurangi akun pendapatan, sehingga ditulis berkurang. Tanggal 12
membeli perlengkapan seharga 150 secara kredit. Nah, di sini karena kita membeli perlengkapan, apa yang didapatkan adalah perlengkapan seharga nilai transaksinya yaitu 150 dan dilakukan secara kredit, maka munculnya adalah utang. Nah, semacam itu. Berikutnya lagi, menerima pembayaran tunai sebesar 1.250 atas jasa yang diberikan tanggal 5. Nah, karena di sini menerima pembayaran tunai, berarti kasnya bertambah 1.250, piutangnya berkurang juga 1.250. Kenapa berkurang? Ya, karena tadi piutangnya tanggal 5 adalah 4.800, itu kan belum dibayarkan, terus ini dibayarkan 1.250. Tanggal 17 membeli bensin tapi secara kredit. Nah, di sini sebelumnya kan belum ada ini bahan bakar minyak, ini saya munculkan supaya tidak bingung. Nah, seperti itu. Jadi bahan bakar minyaknya ini muncul 100 seharga atau nilai pemerolehannya, nilai transaksinya 100, tapi di situ didapatkannya dengan utang. Nah, dituliskan nanti di sini utang. Terus tanggal 20 menerima pembayaran. Berarti ini bentuknya sama dengan yang tanggal 15, tapi jumlahnya adalah 1.500. Nah, semacam itu. Jadi diterima 1.500, terus piutangnya berkurang juga 1.500. Terus melakukan pembayaran atas wesel bayar. Melakukan pembayaran berarti otomatis kan kasnya berkurang. Sebanyak nilai transaksinya berapa? 500. Wesel bayarnya juga demikian, berkurang 500. Terus membayar utilitas. Utilitas ini adalah biaya yang harus dipenuhi secara rutin, misalnya adalah biaya listrik dan sebagainya, dinamakan biaya utilitas. Berarti di sini karena membayar biaya, kasnya berkurang 250, terus ini bebannya juga muncul 250. Terus tanggal 29 membayar bensin. Nah, bensinnya tadi kan dibeli 100 lah, di sini dibayarkan. Jadi karena dibayar, kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Tanggal 30 membayarkan gaji karyawan sebanyak 1.000. Nah, di sini berarti muncul apa? Muncul ini berkurangnya kas karena kita membayar sebanyak 1.000, terus juga muncul beban atau biaya gaji karyawan sebanyak 1.000. Lalu kita jumlahkan antara yang sisi aset atau aktiva dengan sisi pasiva yang dihuni oleh liabilities dan ekuitas. Nah, apakah balance? Setelah kita jumlahkan ternyata nilainya seimbang, balance sebanyak 24.400 di sisi aset dan juga di sisi liabilities plus ekuitas juga 24.400. Berarti di sini terjadi keseimbangan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, perlu saya ulangi lagi bahwasanya dalam penulisan di ekuitas ini kita uring ya, pendapatan ini muncul sendiri, beban muncul sendiri, dan dividen muncul sendiri. Nah, di sini sifatnya adalah pendapatan itu akan dikurangi beban dan dividen. Makanya di awal sini ketika muncul beban mereka tandanya adalah minus ya, karena nanti di sini sifatnya akan mengurangi pendapatan. Baiklah, terus kita lanjut dalam format laporan laba rugi, perubahan modal dan laporan neraca nggih. Nah, seperti itu. Mulai dari laporan laba rugi, yang kita ambil adalah poin pendapatan jasanya. Pendapatan jasa dari transaksi yang kita lakukan apa tadi? Di sini ada 4.800 ya, di sini pendapatan jasa pajak 4.800, terus biayanya apa saja? Biaya sewa, utilitas dan gaji. Di sini langsung kita tuliskan main karena nanti bersifat
mengurangi pendapatan, atau sebenarnya dituliskan 500, 250 dan 1000 juga tidak masalah. Tapi nanti dalam total di sini mereka otomatis akan mengurangi nilai dari pendapatan. Jadi pendapatan itu akan selalu diselisihkan dengan beban. Nanti akan diperoleh laba atau rugi. Nah, karena di sini pendapatannya lebih besar daripada beban, maka yang diperoleh perusahaan adalah laba. Labanya berapa? Yang 4.800 dikurangi 1.750 didapatkan 3.050 di sini laba. Lah, laba nanti berefek pada apa? Laba berefek pada penambahan modal, di mana dari laporan berikutnya adalah laporan perubahan modal. Modal awalnya tadi belum ada, terus ada investasi dari pemilik berupa saham tadi 10.000. Terus modal itu bertambah bila mana ada apa? Ada laba usaha. Modal awal ini bertambah bila ada laba usaha. Laba usahanya berapa? 3.050. Berarti ditambahkan 13.050. Terus dikurangi bila ada private atau pembayaran untuk dividen. Nah, di sini pembayaran untuk dividennya berapa? 300. Nah, maka diselisihkan. 13.050 dikurangi 300. Ketemunya adalah modal akhirnya di bulan Juni ini adalah 12.750. Nah, setelah ketemu modal akhir, ini gunanya nanti untuk apa? Nah, untuk kita letakkan update nilai akun modal akhir di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, posisinya di mana? Di sini. Nah, jadi semua akun-akun ini kita masukkan ini berasalnya dari mana, Pak? Misalnya seperti itu. Ini berasalnya dari apa yang sudah kita kerjakan di sini. 8.100 dan sebagainya, kecuali untuk akun modal dan sebagainya. Nah, di sini sudah kita masukkan 8.100 dan sampai bawah BBM. Total hasilnya adalah 24.400. Sedangkan di sisi ekuitas dan liabilities atau liabilities dan ekuitas, itu nanti kita masukkan update dari modalnya ini, 12.750. Terus wholesale bayarnya juga kita masukkan, utang usahanya kita masukkan. Ketemu totalnya adalah 11.650 ditambah ini total liabilities ya, ditambahkan dengan modal sahamnya. Ketemu total equities dan liabilities adalah 24.400. Jadi di sini di persamaan dasar akuntansi maupun di laporan keuangan itu menandakan bahwasanya nilai antara aktiva dan pasiva itu balance. Nah, ini yang perlu kita cermati bahwasanya kalau kita mengerjakannya dengan tepat atau dengan benar, maka pekerjaan saudara itu mulai dari awal sampai akhir itu juga akan seimbang. Baiklah saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi media pembelajaran saudara dalam mengenal pengenalan atau pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi secara lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.